Saya mohon maaf kepada kalian karena saya tidak bisa menuruti saran kalian. Namanya ini Rudi. Saya juluki dia Rudi Iskariot. Kenapa kamu capek? Ngajak-ngajak saya debat. Anak Batak itu dulu urus. Sekarang kau dipuja-puja sama Julius. Karena kau telah menjual saudaramu sendiri. Yudas Iskariot memberitahu di mana Yesus berada. Sekarang Rudi Iskariot memberitahu di mana Edis berada. Jadi bertobatlah. Bertobat Rudi, bertobat. Tujuan saya membuat video ini bukan supaya ingin perseteruan ini berlanjut. Tapi ingin supaya kau kembali dan bertobat dan menyesali perbuatanmu. Ingat, saya belum berdebat dengan kamu Rudi Yohanes mengenai perkara penyaliban kehendak siapa. Saya belum berdebat. Saya hanya mengingatkan daripada berdebat kau urus dulu anak Batak. Bang Edis TV semprot habis sang debaters dan menyebutnya Rudi Iskariot. Apa alasannya? Mari kita saksikan penjelasan tuntas serta komprehensif dari Bang Edis TV berikut ini. Kepada saudara-saudara Kristen saya yang mengatakan kepada saya, Bang, tahan dirilah, tidak usah ditanggapi lah Bang. Orang seperti itu ngapain ditanggapi. Saya mohon maaf kepada kalian karena saya tidak bisa menuruti saran kalian. Karena saya harus memberikan informasi yang benar supaya kalian mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi begini teman-teman. Namanya ini Rudi. Saya juluki dia Rudi Iskariot. Bukan tanpa alasan saya menjuluki dia sebagai Rudi Iskariot. Kenapa? Begini. Jadi dia ini mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga. Begitu. Yudas Iskariot itu berjasa. Nah, ketika dia mengeluarkan statement seperti itu, tentu saja banyak pihak-pihak begitu ya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengkritik dia atau mengatakan bahwa pandangannya itu tidak benar. Itu sudah jelas sekali memang kesesatan berpikir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Alangkah lebih baiknya kalau dia itu tidak dilahirkan. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki ke-12 murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan, memang kalian semua ini bersih, tetapi satu dari kalian itu tidak. Jadi sebenarnya sudah ribuan ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu adalah sosok pengkhianat begitu. Sosok yang dikatakan itu bahkan lebih baik dia itu tidak dilahirkan. Nah, tetapi Rudi ini membela Yudas Iskariot dengan mengatakan Yudas Iskariot itu adalah seorang pahlawan. Nah, itulah kenapa saya katakan dia ini Rudi Iskariot. Nah, saya melihat atau saya pelajari orang ini, dia ini senang membuat hal-hal yang kontroversi sekalipun dia menyadari bahwa itu salah dan itu konyol. Karena yang dia cari adalah hal-hal yang heboh. Viewers, perhatian begitu. Saya pelajari orangnya seperti itu. Nah, ketika saya tahu wataknya, dia bahkan mengatakan pendeta ini sesat, isi kepala kotoran, otaknya kotoran. Jadi bahasa-bahasa dia selalu begitu, saya perhatikan. Ya, dikatakan Pak Gilbert begini begitu, dikatakanlah Esra Soru begini begitu, bom-bom dikatakan bom-bom surombom, otak kotoran. Pokoknya dia begitu mudahnya mengatakan
atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata makian seperti itu. Itu yang selalu saya dengar. Nah, sehingga saya hilang rasa mood, rasa simpati dengan orang ini. Nah, ketika saya mulai konsentrasi ke penginjilan saya lewat sosial media, nama orang ini itu mendadak tenggelam. Orang-orang sudah mulai meninggalkan dia dan channelnya itu sepi. Nah, ketika channel dia sepi, maka dia harus membawa-bawa nama saya untuk mendongkrak kembali channel dia. Nah, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan channel-channelnya dulu. Nah ini perhatikan ya. Ini salah satu video yang diupload dia, ini kalau nggak salah yang nonton sekitar 40.000. Nah, dia membuat satu thumbnail ya, dia buat nih, tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, kata dia. Ini dulu waktu dia masih pemuja Edis TV. Dan banyak sekali konten-konten saya yang di-repost, di-re-upload sama dia. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan penonton. Supaya dia mendapatkan dukungan kembali karena channel dia itu sudah mulai sepi. Kalau kalian cek, kalau kalian periksa konten-konten dia, itu dulu banyak ya membela Edis TV, Muslim begini, Muslim begitu. Saya kasih contoh-contohnya misalnya nih. Ya. Jadi dia banyak mengambil thumbnail ya, seperti ini. Nih. Tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Nah ini kemudian gara-gara Edis TV, kadrun pada ngamuk nih. Jadi thumbnail-thumbnail dia itu banyak yang memuja, menyanjung-nyanjung saya. Dulu waktu saya menghasilkan uang bagi dia. Kalau saya menghasilkan bagi dia uang, maka dia akan sanjung-sanjung. Makanya saya bilang watak-watak seorang Iskariot. Nah, biar teman-teman tahu, tidak pernah satu kali pun saya membuat thumbnail, membuat judul-judul video tentang dia di channel-channel YouTube saya. Sama sekali nggak pernah. Tapi biar teman-teman tahu, ada banyak sekali channel-channel Kristen itu yang harus memajang diri saya di thumbnailnya. Supaya apa? Supaya orang mengklik dan menonton. Tapi biar teman-teman tahu, bukan cuma Rudy Yohanes, ada banyak channel-channel. Ketika saya tidak lagi memberi untung, maka mereka akan menyerang saya. Nah, konten-konten seperti itu banyak. Pemilik channel-channel seperti itu banyak. Nah, saya mau bilang begini kepada teman-teman sekalian. Si Rudy Iskariot ini sekarang itu sudah beda dengan dia yang dulu. Kalau dulu dia mengatakan tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Sekarang dia berbalik 180 derajat. Sekarang dia malah menjadi pemimpin kadrun untuk menangkap saya. Dan dia sudah spill alamatnya. Ini alamatnya di Amerika Serikat. Ini alamatnya. Lihat. Ya, dari pemuja, dari pembela, dari penyanjung sekarang menjadi pembenci. Itulah Rudy Iskariot. Ini saya mau klarifikasi sama teman-teman. Saya bukannya mau memperkeruh suasana. Tujuan saya adalah saya masih menganggap Rudy ini sesama orang Kristen. Tetapi saya memanggil dia untuk bertobat. Jadi pesan saya kepada kamu Rudy, bertobatlah kamu. Pada waktu itu saya sedang debat dengan Yusuf PI. Pada waktu itu Yusuf PI bertanya kepada saya, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang ingin supaya Tuhan Yesus disalib? Siapa yang ingin
menggantungkan Tuhan Yesus di salib. Saya bilang, itu tentu saja orang-orang yang membenci, orang-orang yang kontra, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena USUPI banyak mengkonsumsi informasi-informasi dari orang-orang Kristen awam bahwa yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri, maka saya bilang kepada USUPI, orang yang bilang begitu tidak waras lagi, saya bilang begini. Tetapi perkataan saya yang sepenggal itu diambil dan digoreng oleh orang-orang Kristen yang memang sepi channelnya. Bahkan mereka tidak menonton diskusi itu secara utuh. Ketika saya berdebat dengan USUPI, Rudy Iskariot, Bom, Oki, dan lain sebagainya, mereka tidak menonton itu. Deking Gadas, MYM, mereka tidak menonton itu. Padahal sama sekali di dalam video itu saya tidak pernah mengatakan bahwa karya keselamatan dari Bapa di sorga itu adalah gila, kegilaan. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa salib itu menjadi lambang iblis. Tidak pernah saya mengatakan begitu. Yang saya katakan dalam video utuh itu adalah bagaimana salib itu menjadi lambang ketaatan. Di mana salib itu menjadi lambang kemenangan. Di mana bagaimana Bapa di surga merubah kutuk menjadi berkat. Itu video utuhnya. Tapi memang mereka tidak mau tahu. Karena mereka ini adalah barisan-barisan sakit hati yang melihat saya live, ramai, banyak koin bertaburan, banyak mawar bertaburan, sakit hati mereka. Iri mereka, dengki mereka melihat itu. Nah, saya bilang kepada kalian, bertobatlah kalian. Lalu si Rudy ini menantang saya, mengatakan saya sesat, gara-gara saya mengeluarkan statement seperti itu. Dan statement saya itu dipelintir oleh dia seolah-olah saya mengatakan bahwa karya keselamatan Bapa di surga itu adalah karya iblis. Dia plesetkan kata saya itu menjadi seperti itu. Lalu ditantanglah saya terus untuk debat dengan dia. Saya cuma bilang, Rudy, kenapa kamu capek, sibuk nantang-nantangin saya? Kenapa tidak anak Batak itu kamu urus dulu? Sekitar 4 bulan yang lalu, waktu saya sedang live begini, anak Batak masuk ke live saya, tapi dia nelpon. Waktu itu dia tanya, akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, sudah saya sampaikan kepada Rudy Yohanes. Nah, karena penggalan itu, karena kejadian itu, maka Rudy Yohanes ngamuk dia. Sekitar 4 bulan yang lalu. Saya diamkan, 4 bulan saya diamkan. Jadi ketika dia ngajak debat lagi, akhirnya saya ingatkanlah dia kembali. Tidak ada niatan saya apa-apa di situ. Tidak ada sama sekali niatan saya untuk mengapa-ngapain. Saya hanya bilang, Rudy, kamu kenapa kok sibuk? Kamu ajak debat semua orang. Kamu bilang isi kepala kotoran. Semua orang kamu bilang isi kepalanya kotoran. Begitu mudahnya kamu mengatakan bahwa isi kepala orang itu kotoran. Kenapa kamu capek? Ngajak-ngajak saya debat. Anak Batak itu dulu urus. Hanya itu yang saya bilang sama dia. Kenapa saya mengatakan bahwa anak Batak itu urus dulu? Karena anak Batak itu nelpon saya terus. Apakah kamu akan membiarkan orang yang kamu klaim katanya kamu urus
meminta-minta kepada orang lain supaya dibantu. Saya, kalau misalnya saya bilang, saya mau tolong Rudi Simamora, saya akan bungkam mulut dia untuk berteriak kepada orang lain. Karena saya akan tanggung jawab kalau saya katakan saya akan tolong dia. Terlebih-lebih lagi saya kalau menggalang dana untuk menolong dia. Jadi Rudi, kalau saya menggalang uang dari masyarakat untuk nolong Rudi Yohanes, tidak akan saya biarkan Rudi Yohanes berkeluh kesah kepada orang lain. Karena nama saya pertaruhkan di situ. Tetapi kamu tidak melakukan hal yang demikian. Kamu enak-enakan, kamu pamer-pamerin, inilah rumah saya. Lihatlah rumah saya yang besar. Sementara Rudi Simamora, anak Batak yang kamu katakan kamu tolong, di dalam penjara dia. Itu yang saya ingatkan kepada kamu, Rudi. Kenapa kau tidak urus dia? Kenapa kau sibuk sana sini sana sini? Alasanlah kamu 78 juta itu untuk pra-peradilan. Rudi, pra-peradilan itu hanya membuat surat permohonan kepada hakim supaya sang hakim membatalkan penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak, supaya hakim mengatakan tidak sahnya penangkapan terhadap anak Batak. Itu perkara yang murah. Buat surat permohonan kepada hakim supaya hakim membatalkan penangkapan ataupun penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak. Kenapa harus habis 78 juta? Kamu itu harus introspeksi diri, gayamu besar selangit. Kau laporkan Julius, zong, gak ada hasilnya. Sekarang kau dipuja-puja sama Julius. Karena kau telah menjual saudaramu sendiri. Yudas Iskariot memberitahu di mana Yesus berada. Sekarang Rudi Iskariot memberitahu di mana Edis berada. Sama kan, tabiatnya sama. Sama tabiatnya. Kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Tuhan Yesus berada, kalau sekarang Rudi Iskariot sepil di mana Edis berada. Kenapa gara-gara saya menolak debatmu, lalu saya kasih kamu saran yang bijak untuk mengurus anak Batak saja dulu, lalu kamu ngamuk kemana-mana? Apa salah saya dan apa dosa saya kepada kamu? Apa salah kalau saya ingatkan kamu untuk mengurus anak Batak? Kenapa kamu lepas tanggung jawab? Tidak, saya tidak mau urus lagi. Nggak boleh begitu. Kamu sudah menggalang uang dari banyak orang. Dan orang-orang itu memberikan itu untuk kamu. Bukan untuk kamu, tapi untuk ngurus anak Batak. Lalu dengan mudahnya kau bilang bukan urusan saya lagi. Lalu kamu sekarang sepil, ini rumah saya, ini kolam, ini teman-teman. Ini. Rudi Iskariot. Tidak ingat kau, anak Batak yang katanya mau kau urus di penjara dia. Nggak ingat kau bagaimana dia harus menafkahi anak istrinya. Sementara kau bermewah-mewahan, kau pamer-pamerkan barang-barangmu. Saya cuma minta sama kamu Rudi, bertobat kau saudaraku, bertobat. Berhenti, berubah kau berubah. Saya sebenarnya tidak mau bongkar-bongkar informasi teman-teman. Ada yang inbox saya juga. Bang, Rudi Yohanes itu
Dulu dia menggalang dana untuk bikin gereja GBI Karios. Dulu katanya mau bikin GBI Karios bang, biar kami bisa berjemaat bergereja di sana. Ternyata bang, di tengah perjalanan diusirnya kami bang. Iya sekarang nggak boleh lagi gereja di situ. Itu silakan kau konfirmasi lagi Rudi. Saya bilang seperti ini bukan mau menjatuhkan kamu, bukan mau menjelek-jelekkan kamu Rudi. Saya ingin mengingatkan kamu dengan apa yang kamu katakan kepada orang-orang. Kalau kau katakan mau mendirikan rumah anak terang, itu harus kau jadikan rumah anak terang, bukan rumah pribadi. Kalau kau ingin membuat katanya gereja GBI Karios, kau ingat itu karena orang ngasih kamu untuk itu. Akhirnya apa sekarang? Ngecat saya. Cobalah. Sekarang kau pamer-pamer itu. Inilah rumah saya, kata kamu. Kau nggak malu, Rudi. Orang yang mensupport kamu, belum tentu mereka punya rumah. Orang yang mensupport kamu bisa jadi rumahnya bocor. Bisa jadi dia tinggal di gubuk reot, lalu kau pamer-pamerkan. Di mana otakmu, Rudi? Saya bilang begini supaya apa? Supaya kamu bertobat. Benar-benar saya tidak membenci kamu, Rudi. Ketika kamu ngajak debat saya, besar di hati saya itu ingin menanggapi kamu. Tapi saya ingat, ada tugasmu yang belum beres. Urusin anak Batak. Sekarang kau menjilat-jilat pantatnya Kadrun. Sekarang kau menjadi orang yang membantu Kadrun. Dengan cara kau spill, inilah alamatnya dia tinggal, disinilah dia tinggal. Apa hubungannya? Jadi Rudi Yohanes ini mengajak saya berdebat atas statement saya yang mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang berpikir atau mempunyai pandangan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa di sorga, keinginan supaya Yesus disalib itu adalah keinginan Bapa di sorga, maka dia tidak waras lagi. Sambil saya kasih begini, sama Yusuf PI. Video itu tidak selesai sampai di situ, masih ada lanjutannya. Tetapi Rudi Yohanes langsung mengambil video itu dan menggorengnya menjadi sebuah pemahaman bahwa saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di sorga adalah rancangan iblis. Padahal saya tidak pernah mengatakan demikian. Dan saya tidak pernah menghina salib. Bahkan saya katakan di akhir perdebatan itu bahwa salib itu adalah tanda ketaatan dan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Bagian itu tidak diambil. Lalu digoreng. Ada beberapa orang, ada Rudi Yohanes, ada MYM, ada Deking Gadas. Semua mereka tidak menonton acara itu. Makanya mereka goreng itu. Dan juga Bom-Bom, sama mereka tidak nonton acara itu. 7 hari mereka berbicara tentang saya diamkan. Lalu saya tanggapi Rudi Yohanes. Rudi Yohanes, daripada kau berdebat dengan saya, ingatlah anak Batak yang katanya kau urus. Kenapa kau lepas tangan? Karena saya ingatkan dia tentang itu, mengamuklah dia. Padahal saya mengingatkan itu dengan baik. Jangan alasanmu uangnya sudah habis. Jangan alasanmu saya hanya berjuang di pra-peradilan, habis itu saya hanya itu. Nggak bisa. 78 juta bukan uang yang sedikit. Orang kasih kau itu untuk mengurusi anak Batak.
Kenapa kau berhenti? Sementara lalu kau pamer-pamerkan rumahmu. Kau pamer-pamerkan, inilah rumah saya yang besar, inilah kolam renangnya. Nggak ingat kau Rudi, ada orang yang di penjara yang katanya mau kau urus? Hanya itu, perkaranya simple. Lalu dia lari kemana-mana. Inilah alamatnya Edis. Inilah orang yang kalau menghujat Islam akan dibiayai orang ini. Fitnahmu sangat keji. Kau sepil foto-foto keluarga yang gak ada sama sekali dengan perdebatan kita. Kau katakan bahwa inilah keluarga yang kalau menghujat Islam maka akan dibayarin sama orang ini. Memang kau benar-benar iblis kau Rudi. Jadi bertobatlah. Bertobat Rudi, bertobat. Tujuan saya membuat video ini bukan supaya ingin perseteruan ini berlanjut. Tapi ingin supaya kau kembali dan bertobat dan menyesali perbuatanmu. Ingat pesan saya, jangan sampai kau jual dirimu kepada kadrun. Jangan sampai besok kau sudah bercengkrama dengan mereka dan membantu mereka untuk mengeluarkan informasi-informasi ini alamatnya ini itu. Kita lihat saja teman-teman, apakah dia akan menjilat pantatnya Julius dan Zuma dan kawan-kawannya. Kita lihat besok. Ingat pesan saya. Ketika kamu berdebat, lalu kamu membahas alamat, membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi, maka kamu di situ sudah kalah. Dan kamu sudah tidak bisa lagi mempertahankan argumenmu. Ingat, saya belum berdebat dengan kamu Rudi Yohanes mengenai perkara penyaliban kehendak siapa. Saya belum berdebat. Saya hanya mengingatkan daripada berdebat kau urus dulu anak Batak. Saya belum membantah argumenmu. Dan kalau kamu mau lihat bantahan saya, sudah banyak saya upload di YouTube saya. Saya rasa itu sudah cukup. Sarjana teologi sudah meninggal saya bikin. Membahas masalah siapa yang hendak menyalibkan Tuhan Yesus. Deking Gadas, MYM, sudah saya tunggu untuk datang. Mereka nggak datang. Alasan mereka sibuk segala macam. Padahal bikin konten tentang saya sehari 3 kali bisa. Tapi berdebat untuk membuktikan omongan dia sibuk. Jangan di platformmu, jangan 3 orang sekaligus, harus begini, macam lah semuanya. Kita tahu bersama telah tersebar di media sosial ada pertentangan antara Rudi Yohanes atau Sang Debaters dengan Bang Edis TV sendiri. Saya tidak perlu kembali menceritakan terkait dengan apa yang menjadi akar persoalan dan permasalahan mereka. Ketika sudah tersebar di media sosial tentang pro kontra dari Bang Edis TV dengan Sang Debaters, kita sulit dan sukar untuk menyimpulkan kira-kira siapa yang benar dari kedua orang ini. Kira-kira pernyataan siapa yang bisa kita pegang teguh dan percaya. Kenapa demikian? Karena masing-masing memberikan argumentasi yang kelihatannya masuk akal. Tetapi ada pesan firman Tuhan yang mengingatkan kita semua. Dalam khotbah Yesus di bukit, salah satu ayat memberikan konfirmasi dan penegasan tertulis di dalam Matius 5 ayat 37. Jikalau ya, hendaklah kamu katakan ya. Jikalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Oleh karena itu, siapapun di antara kedua saudara kita ini yang menyampaikan pernyataannya, argumentasinya di media sosial, hanya mereka berdua yang lebih tahu tentang kebenaran dari perkataan dan pernyataan masing-masing. Tetapi memang Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita. Ada hal-hal tertentu yang bisa diselesaikan secara internal. Misalnya dalam komunikasi yang sangat maju pesat sekarang ini, bisa melalui telepon, bisa melalui WA, dan juga bisa melalui sarana-prasarana alat komunikasi yang lain. Tidak langsung mengeksposnya ke publik, karena tidak semua yang kita ucapkan atau perkatakan itu menjadi konsumsi publik. Kalau dalam Alkitab, Yesus memberikan nasihat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pertama-tama tegur dengan 4 mata. Kalau belum didengar dan diperhatikan nasihat itu, panggil 2-3 orang. Kalau belum juga didengar, umumkan di depan jemaat. Ini langkah-langkah yang sangat baik dalam menyelesaikan persoalan kesalahpahaman antara satu dengan yang lain. Kalau sudah menjadi konsumsi publik, itu turut serta membentuk image, membentuk penilaian orang kepada kita. Ada ungkapan menarik yang mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang dimaksud di situ lebih merujuk secara spesifik kepada reputasi atau nama baik. Saya pikir hal-hal yang dilakukan oleh seseorang di mana membuka segala sesuatu secara transparan ke depan publik, padahal seharusnya itu tidak perlu diketahui oleh publik atau tidak patut, tidak layak menjadi konsumsi publik, maka sebenarnya perlu memiliki kontrol atau penguasaan diri sehingga lebih arif dan lebih bijaksana dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Kenapa persoalan itu perlu dikelola sedemikian rupa? Supaya kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, dipanggil untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Pertama-tama, agar kita tidak menjadi batu sandungan, mari kita mengelola segala ucapan atau pernyataan kita dengan pertimbangan yang benar-benar matang, sehingga tidak karena didasari dengan emosi, kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya, kita pada akhirnya membuka semuanya di depan publik, yang akhirnya menimbulkan satu konklusi atau kesimpulan dari halayak ramai bahwa kita sedang mempermalukan diri kita, bahkan mempermalukan Tuhan. Tujuan hidup kita bukan untuk mempermalukan Tuhan, bukan untuk mempermalukan diri kita, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita, dalam setiap peristiwa, kondisi, keadaan dalam hidup kita, kita harus terus dengan rendah hati dan hikmat dari Tuhan mempergunakan segala sesuatu itu menjadi sebuah pembelajaran untuk koreksi, introspeksi, evaluasi diri kita ke depan semakin baik dalam bermedia sosial.